محمد رسول الله. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur milik Allah Subhanahu wa taala pada hari yang dinamai dengan Rasul menjuluknya dengan Sayyidul Ayyam, jenderalnya hari, tuannya hari yang memiliki berbagai macam keutamaan. Ketika kita melakukan amal-amal soleh ini, kita bisa hadir dan duduk untuk menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat Jumat berjamaah. Semoga sebagaimana berkumpulnya kita di masjid yang mulia ini, Allah mengumpulkan kita juga bersama para nabi dan juga para umat-umat solehnya di surga nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mewakafkan tenaganya, hartanya, bahkan nyawanya untuk menyebarkannya agama Islam melalui Al-Quran dan hadisnya, yang keduanya itu menjadikan warisan bagi kita. Dan apabila kita memegang dua warisan itu, insya Allah kita akan selamat dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Sidang Jumat rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini khotib mengingatkan diri sendiri dan juga mengajak kepada seluruh jamaah semuanya, marilah kita meningkatkan keimanan beserta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna khairaz zadi taqwa. Karena sebaik-baiknya bekal, sebaik-baiknya apa yang akan kita bawa ketika kita sudah dipanggil dan dicatat oleh Israel, kita menuju Allah Subhanahu wa taala, fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Inilah semoga ini tercatat sebagai bekal ketakwaan kita. Para jamaah sidang Jumat Masjid Kampus UGM yang dirahmati Allah, sesungguhnya Islam tidak hadir pada saat turunnya Nabi Muhammad bersama dengan turunnya Al-Quran dan pewahyuan Nabi Muhammad. Tetapi Islam sudah ada jauh sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Banyak bukti dari dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwasanya nabi-nabi terdahulu pun juga telah memiliki nilai-nilai ajaran Islam. Memang namanya belum dengan kata alif, sin, lam, alif dan mim, tetapi banyak digunakan adalah kata hudan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ketika kisah Nabi Adam alaihi salam diturunkan ke bumi, qulna ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan qulna ihbitu minha jami'a. Bertebaranlah kalian di muka bumi ini. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan, nanti ketika ada petunjuk hidayah kepadaku suatu saat nanti inilah, dan dinamakan dengan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, walaupun belum bernama Islam tetapi ajarannya tetap tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ajaran yang sama sejak Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi Isa alaihi salam. Kemudian pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disempurnakan melalui risalah Islam, penyempurnaan dari agama-agama sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina indallahil Islam." Ayat ini, sesungguhnya agama yang hanya diakui dan benar di sisi Allah adalah Islam, sering dibenturkan dengan satu ayat lagi dalam surat Al-Baqarah ayat 62.
Ayat itu berbunyi, innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasabiin man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Innalladzina amanu, orang-orang yang beriman dari orang muslim ini, walladzina hadu, orang-orang Yahudi, wan nasara, orang-orang Nasrani, wasabiin, orang-orang Sabi'ah. Banyak ulama berbeda pendapat tentang Sabi'ah ini. Kaum Sabi'in, ada yang mengatakan menyembah malaikat, kemudian menyembah Allah tetapi tidak memiliki ajaran ibadah. Banyak ulama berpendapat tentang Sabi ini. Asal mereka beramal soleh, wa amila solihan, falahum ajurhum 'inda rabbihim, maka mereka mendapatkan balasan dari amal soleh itu. Jadi dua ayat ini seakan-akan dipertentangkan. Satu mengakui hanya Islam yang benar, satu umat Sabi'ah, umat Nasrani, umat Yahudi asal beramal soleh tetap mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa kaifa al-jam'u, bagaimana jamak ataupun mengumpulkan dari ayat ini? Yang pertama bahwasanya innalladzina hadu wan nasara wasabiin, orang Yahudi, Nasrani dan juga Sabi'ah yang beramal soleh masuk surga, mereka yang hidup pada zaman risalah Nabi itu. Jadi tidak ada kaum-kaum ini yang hidup sekarang mendapatkan balasan ini. Kenapa? Sama ketika Nabi Musa datang menghapus risalah Nabi sebelumnya. Ketika Nabi Isa datang, yang benar saat itu kaum Nasrani, maka yang masih Yahudi pun disebut kafir saat itu. Sama seperti ketika obat itu memiliki kadaluarsa. Ketika obat itu kita makan di masa kadaluarsanya, maka hanya akan menjadi racun, tidak menjadi penyembuh. Begitulah agama-agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Yahudi, Nasrani, Sabi'ah itu betul ketika pada zamannya. Tetapi ketika sudah ada Islam dan Nabi sebagai penutup, berlakulah ayat ini, innad dina indallahil Islam. Sehingga kita tidak bisa membaca terjemahnya saja, kita harus mengetahui ayat nasikh wal mansukh, bagaimana kaidah satu ayat dihapus atau dikumpulkan atau disandingkan dengan dalil yang lain. Sesungguhnya tidak ada pertentangan dalam ayat Al-Quran ini. Begitu juga dengan satu ayat yang sebenarnya menjadi kunci. Apabila umat Islam ingin kuat, kita harus menjaga ayat ini. Dalam surat Al-Baqarah, fi qulubihim marad. Artinya di hati orang-orang yang non muslim itu mereka ada penyakit. Mereka sebenarnya iri dengan kita. Mengapa? Agama yang tidak ada batas akhirnya, kemudian memiliki Al-Quran yang tidak mengerti saja tetap dinilai sebagai ibadah. Al-Quran yang orang tidak bisa melihat pun dia bisa menghafalnya. Al-Quran, kita di Indonesia ada Fajar yang lahir prematur, kemudian secara logis ditanya tentang dunia, jawabannya lambat. Tetapi ketika disuruh menjelaskan tentang Al-Quran, menyambung ayat, langsung tersambung. Inilah mukjizat Al-Quran. Walaqad yassarnal Quran lidzikri. Bukankah aku telah menjadikan Al-Quran ini mudah untuk dihafalkan? Mereka mempunyai sakit itu, penyakit hati iri. Inilah yang ingin mereka tularkan kepada kita. Melalui apa? Kita sering bertahun-tahun dibenturkan dengan perayaan hari raya umat lain, maka kita akan bingung mana pendapat yang kita ambil. Maka khatib akan coba menyajikan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Mengapa? Karena Rasul datangnya Islam tidak langsung 1 juta umat, tidak langsung 1000 orang, tapi as-sabiqunal awalun, orang-orang yang sedikit. Bagaimana saat itu toleransi ala Nabi? Dan saat itu apakah sudah ada agama Nasrani? Sudah ada. Bukan hanya kita saja yang berdampingan dengan umat Nasrani, tapi Nabi pun sudah melakukan itu. Sudah ada pada zaman Nabi Muhammad SAW, dan juga bahkan bersama kaum-kaum Yahudi sama-sama kita akan melihatnya. Kelahiran Isa. Isa merupakan Nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Maryam, wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlah. Maryam sudah mengandung yang sangat payah dan merasakan sepertinya bayi yang dikandungnya akan dikeluarkan. Maka kurang lebih 1 pokok kurma ini seperti tiang di masjid ini. Wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlah. Ya Maryam, itu goyangkan kurma itu. Saya sudah lemah, bagaimana saya menggoyangkan? Allah tidak minta
Maryam menggoyangkan sampai jatuh, tapi hanya minta usahanya saja. Bijiza'in nakhlah, pohon kurma yang besar itu. Lalu apa mukjizat yang terjadi? Tusaqit alaiki rotban janiyya. Maka kurma-kurma itu tidak hanya jatuh, tapi berjatuhan. Tusaqit itu dalam bahasa Arab berulang jatuhnya berkali-kali. Kemudian Maryam diminta untuk menikmati buah itu. Inilah mengapa orang-orang yang baru melahirkan banyak diberi kurma atau sari kurma. Itu pertama, bahwasanya Isa itu dilahirkan dari rahim Maryam. Konsep kelahiran Isa. Kemudian qala ini Abdullahi atanil kitaba wa ja'alani nabiyya. Ini Nabi Isa juga sendiri mengatakan ini yang diingkari. Nabi Isa sudah berbicara, ini diingkari. Kenapa? Karena Nabi Isa mengatakan bahwasanya saya ini hamba Allah. Inna atanil kitaba, saya juga mendapatkan kitab dan juga saya dijadikan seorang nabi. Ini diingkari. Tidak ada penerimaan ayat ini. Kemudian di ayat 33, wassalamu alayya yauma wulitu wa yauma amutu wa yauma ab'atsu hayya. Wassalamu alayya. Islam. Nah, inilah kata-kata, inilah keislaman Nabi Isa ini yang diingkari, sehingga ini jangan sampai muncul dan jangan sampai diangkat. Lalu apa yang diangkat? Yaitu ayat Al-Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak mengusirmu dari negerimu. Inilah yang sering dimasuk-masukkan, diulang-ulangi, sehingga banyak sekali rambu-rambu yang terkadang kita sebagai muslim bingung dalam tolong-menolong dalam hal apa. Sesungguhnya Nabi sudah mencontohkan tolong-menolong yang dimaksud dalam surat Al-Mumtahanah ini adalah tolong-menolong yang tidak ada hubungannya dengan akidah. Yaitu adalah contohnya Nabi pernah menjenguk seseorang Yahudi yang sakit. Dari dalam hadis Anas, dahulu ada seorang anak Yahudi yang senantiasa melayanimu, Nabi SAW, kemudian anak itu sakit. Kemudian Nabi datang menjenguknya, lalu Nabi duduk di dekat kepalanya, lalu berkata, masuk Islamlah. Maka Yahudi itu melihat ke arah ayahnya yang di dekatnya. Maka ayah Yahudi tadi, taatilah Abul Qasim, ini julukan bagi Nabi Muhammad. Maka anak itu pun masuk Islam. Hadis riwayat Bukhari nomor 1356. Sehingga tolong menolongnya Nabi bukan dalam hal perayaan ataupun akidah, tetapi sesama muslim Nabi sering dibantu ketika sakit, Nabi menjenguknya. Kemudian juga hadis tentang Nabi berdiri ketika ada jenazah Yahudi lewat. Marra bina janazah. Suatu saat jenazah lewat iringannya itu lewat di depan kami. Faqama lahan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qumna bihi. Nabi berdiri, kemudian kami ikut berdiri. Ya Rasulullah, innaha janazah Yahudi. Rasul, itu jenazah Yahudi. Qala, Rasul menjawab, idza ra'aitumul janazah faqumu. Apapun itu, kalau kamu melihat jenazah, maka berdirilah. Inilah sesungguhnya bentuk kasih sayang Nabi terhadap semua makhluknya. Tidak ada diskriminasi yang diajarkan Nabi, tidak ada pembedaan, tetapi tidak masuk dalam ranah perayaan ataupun hari besar agama lain. Bahkan ada hadis Anas ketika Nabi baru datang di Madinah, kemudian Nabi bertanya, mereka memiliki 2 hari untuk bersenang-senang, artinya Yaumul Ahad dan Yaumul Sabat. Mahadzanil yaumani. Kemudian Nabi bertanya, saat itu umat Islam masih sedikit karena Nabi belum juga banyak orang yang masuk Islam. Kemudian Nabi memutuskan, innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma yaumul adha wa yaumil fitr. Nabi menghibur para sahabat, tidak usah takut, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kalian yaumul idul adha dan juga Idul Fitri. Kemudian juga yang kedua adalah hadis Ummu Salamah. Innahuma yauman idul musyrikin fa inna ahabbu an akhalifuhum. Jadi saat itu di hari Sabtu dan Ahad juga mereka sering bersenang-senang, tetapi Nabi berpuasa. Ketika ditanya, kenapa kamu berpuasa? 2 hari ini adalah hari raya orang-orang musyrik dan saya senang menyelisihi menyelisihi perbuatan mereka. Jadi ketika mereka makan-makan, Nabi menyelisihinya dengan berpuasa. Tidak ada satupun
riwayat ataupun dalil yang menunjukkan sikap-sikap Nabi terhadap hari raya umat-umat lain. Jadi ketika kita seorang muslim bertanya bagaimana sikap kita, ini peristiwa tidak terjadi 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, tetapi sudah terjadi 1500 tahun yang lalu. Sudah terjadi 15 abad yang lalu. Sehingga ketika kita terus berdiskusi ini hanya menghabiskan energi dan juga menghabiskan waktu yang tidak ada sia-sia. Inilah ajaran Islam yang sudah diajarkan bahwasanya tidak ada larangan dalam tolong menolong untuk urusan sesama manusia. Tetapi ketika ada hari raya, Nabi Muhammad justru menyelesaikannya. Ketika mereka makan-makan, Nabi juga melakukan puasa. Untuk apa? Agar tidak menjadi syiar bahwasanya Islam memiliki syiar dengan Idul Adha dan juga Idul Fitri, dan kita terhindar. Allah menjaga kita dari penyakit fi qulubihim marad, iri, kita goyah, kita ragu. Kenapa? Ketika ini terjadi maka akan lahir penyakit yang lain. Fazadahumullahu marada, akan lahir penyakit yang lain. Kita nanti ragu Allah itu Razzaq, kita ragu Allah itu Ghafur, kita ragu Allah itu Rahman, dan berbagai penyakit lain yang hadir dari keraguan-raguan ini. Marilah para jamaah yang dirahmati Allah, kita menjaga keimanan kita dan menghindari min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Hal-hal yang tidak berguna bagi kebaikan seorang muslim kita tinggalkan, dan lebih baik kita mengerjakan ibadah untuk bekal takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah merawat iman kita, agar Allah menyuburkan hati kita untuk bisa khusyuk beribadah kepadanya, agar Allah menjaga Islam kita sehingga saat waktu ajal tiba dimanapun kapanpun kita mendapatkan satu gelar yang tertinggi bagi muslim, yaitu adalah husnul khotimah. Marilah kita beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ihfaz imanana, ya Allah jagalah iman kami ya Allah. Ya Allah peliharalah Islam kami ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Tunjukkanlah apa yang benar itu benar di mata kami dan izinkan kami untuk mengikutinya ya Allah. Wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Dan tunjukkanlah apa yang batil itu adalah batil di mata kami dan beri kami kemampuan untuk menghindarinya ya Allah. Allahumma jama'na ma'an nabiyyika wa syuhada wa salihin. Ya Allah kumpulkanlah kami di kelak di surga nanti bersama nabi-nabimu ya Allah, bersama syuhada dan juga orang-orang saleh ya Allah. Ya Allah jadikanlah kami orang-orang yang memegang keimananmu ya Allah, yang mewariskan Islam dan ketakwaan kepada anak-anak kami ya Allah. Ya Allah jadikanlah kami umat yang cinta kepada Al-Quran Allah. Allahumma ja'al Qur'ana rabi'a qulubina. Jadikanlah lisan kami lisan yang selalu basah dengan zikir mengucapkan ayat-ayat-Mu ya Allah, membaca dan menghafal Al-Quran ya Allah. Jadikan hati kami subur karena Al-Quran ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.